Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi isa al-masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas, ini pertanyaan dari banyak orang, iblis dan tingkahnya. Ya saudara-saudara, Pak Pendeta, iblis itu kapan sih dimulai, diciptakannya kapan, terus ngapain saja selama di bumi ini ya? Nanti akan berakhirnya kapan? Ya, terus iblis itu siapa saja sih Pak? Punya pengikut nggak sih? Ya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Makanya ini judulnya iblis dan tingkahnya, tingkah lakunya ya. Baik saudara-saudara, semua penjelasan berikut adalah Alkitabiah ya. Kolose 1 ayat 16, iblis tidak pernah diciptakan. Kolose 1 ayat 16, Yesus firman Allah itu menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun tidak kelihatan di surga maupun di bumi. Apa yang diciptakan di surga? Malaikat, kerub, serafim. Lalu di bumi diciptakan apa? Di bumi diciptakan tanah purbakala dan lautan samudra raya. Makanya nanti pada waktu penciptaan bumi, tanah dan air tidak diciptakan. Ya, kalau ada Kejadian pasal 1 Anda baca, tidak ada penciptaan tanah dan air, tidak ada. Tanah dan air sudah diciptakan dalam Kolose 1 ayat 16. Ya, miliaran tahun sebelumnya, ini satu angkatan penciptaan, yaitu malaikat, serafim, kerub, tanah purbakala, samudra raya air. Iblis tidak diciptakan. Tidak ada penciptaan iblis. Ya, Yesus menciptakan malaikat. Oke, itu awalnya. Lalu kita baca Kejadian 3 ayat 14. Ular dikutuk berjalan dengan perutnya. Oh, berarti dulunya ular nggak berjalan dengan perut ya. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 di sini disebut naga merah padam, kepala 7, tanduk 10, menyeret sepertiga bintang atau sepertiga malaikat. Jadi di kitab Wahyu disebut naga, di sini disebut ular. Lalu ular ini dikutuk berjalan dengan perutnya. Lalu orang punya mitos, yaitu ini mitos. Berarti ular dulu berjalan tidak dengan perutnya. Ya, maka dimunculkan naga ini punya kaki. Ya. Yaitu Alkitab banyak mengatakan ular dikutuk menjadi berjalan dengan perutnya. Tadinya pasti tidak berjalan dengan perutnya. Ya, mungkin bisa terbang atau mungkin pakai kaki ya, tapi di sini naga. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Setelah jatuh ke bumi disebutlah iblis ya. Ayat 14, iblis ini punya obsesi, punya keinginan hendak menyamai Allah Maha Tinggi. Maha Tinggi itu Ta'ala. Hendak menyamai Allah Ta'ala, ini bahasa Arab. Siapa Allah Ta'ala? Yesus Kristus. Ayat 15, diturunkan ke tempat paling dalam di dunia orang mati. Ya. Wahyu 1 ayat 18, sudah dikalahkan itu maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut itu tempatnya iblis, tempat paling dalam dunia orang mati, sudah dikalahkan. Maut ini adalah alam maut. Ini ada banyak kunci, artinya banyak lorong. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut banyak kuncinya karena banyak lorongnya. Ini kerajaan maut. Ya, oke, clear ya. Ini asal mula iblis. Iblis tidak pernah diciptakan, ya. Yang diciptakan itu malaikat. Lalu malaikat itu memberontak diusir ke bumi, membawa sepertiga bintang. Sepertiga malaikat itu ngikut iblis. Jatuhlah ke bumi, ya toh, karena iblis itu apa? Ingin menyamai Allah Ta'ala. Ini dia kerjanya iblis itu ini. Memang dia keinginannya ingin menyamai Allah Ta'ala. Oke, lalu jatuh, diturunkan ke dalam kerajaan maut, sudah dikalahkan oleh Yesus pada saat mati disalib. Jadi sudah dikalahkan, hari ini itu Yesus sudah dikalahkan, tetapi masih mengembara. Dikunci di sini, maka iblis itu mengaum-ngaum ya, atau mencari sasaran seperti singa mengaum-ngaum ya. Itu iblis sekarang ini sudah nggak bisa kembali lagi ke sini. Ya, ini udah dikunci semua sama Yesus, sudah digembok ya. Oke, itu sejarah iblis kedatangannya ke bumi. Nah, sekarang kita lihat iblis ngapain, tingkah lakunya di bumi itu ngapain.
Iblis ini ada dua pengikut, iblis, setan, roh jahat. Ini pengikutnya. Jadi Alkitab membedakan ada iblis, ada setan, ada roh jahat. Pada waktu Petrus dirasukin iblis tuh, Yesus ngomong, "Enyahlah iblis." Jadi Petrus itu pernah dirasukin iblis. Orang gila di kuburan Gerasa itu pernah dimasukin setan. Nanti setan ini masuk ke babi-babi. Roh jahat banyak lah orang jahat disembuhkan oleh Yesus. Jadi ada iblis ini bosnya, anak buahnya setan sama roh jahat ini levelnya begitu tingkatannya ya. Iblis sering disebut Satan, S-nya huruf besar, Beelzebul, B-nya huruf besar, Mammon, M-nya huruf besar, bintang timur. Banyak pendeta mengatakan Mammon itu uang, itu pendeta nggak baca Alkitab. Mammon, M-nya huruf besar, sama dengan Beelzebul, bintang timur, Satan, iblis. Ini karena nama dan sebutan pakai huruf besar. Tetapi setan dan roh jahat enggak ya. Oke, ya, itu iblis ya. Iblis itu sekarang iblis punya pengikut setan, roh jahat. Sudah dikalahkan oleh Yesus, jadi sekarang mengembara di kuburan ya toh, di jembatan-jembatan ya toh, di mall banyak setan Saudara. Ya, setannya rebonding lagi. Di mall. Ya, banyak genderuwo juga. Di mall banyak genderuwo, di mall banyak setan, banyak kuntilanak. Kuntilanaknya rebonding. Ya. Rebondingan. Apa obsesi iblis? 1. Menyamai Allah Maha Tinggi tadi, Yesaya 14 ayat 14. Memang dia obsesinya ini. Siapakah Allah Maha Tinggi? Tentu saja Allah Ta'ala. Lukas 1 ayat 35. Ini bahasa Arab semua ya, Alkitab bahasa Arab. Allahu Akbar, Mazmur 135 ayat 5. Allahu wa azza, Yesaya 9 ayat 5. Azza itu perkasa. Allah yang perkasa ada di Yesaya 9 ayat 5. Ya, saya ulang, obsesi iblis adalah menyamai Allah Maha Tinggi, Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah wa azza. Ya, itu semua bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab. Allahu Akbar lebih duluan orang Kristen yang mengucapkan, yes, 600 tahun lebih dulu. Kisah 2 ayat 11 sudah ada Kristen Arab. Galatia 1 ayat 17. Paulus itu menginjil ke Arab, sehingga di Arab sudah jadi Kristen abad pertama. Maka Paulus dibenci sama orang Arab. Gara-gara Paulus nih, Arab ada yang Kristen. Jadi istilah Ta'ala, Allahu Akbar, bahasa ini sudah ada di Alkitab bahasa Arab. Karena iblis itu ingin menyamai Allah Maha Tinggi, Allah Ta'ala, maka dia melakukan 4 hal. Bikin Allah tandingan, tapi A-nya huruf kecil. Allah tandingan. 1 Korintus 8 ayat 5. Allah tandingan ini ada yang di surga, ada yang di bumi. Baca 1 Korintus 8 ayat 5. A-nya huruf kecil. Ingat ya. Allah tandingan itu A-nya huruf kecil. Karena dia kan ingin menyamai, ingin menandingi Allah Maha Tinggi. Ingin menandingi Allah yang asli, Yesus Kristus. Dia bikin Allah tandingan, Allah tandingan. 1 Korintus 8 ayat 5. Allah ini ada yang di surga, Allah tandingan, ada yang di bumi. Yang di bumi disebut berhala di 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, yang di surga disebut Allah. Jadi sama-sama nih ngomong Allah nih, ya. Allah Ta'ala sama. Secara vokal omongannya sama Allah Ta'ala, tapi sesungguhnya Allah A huruf kecil. Sebab itu tandingan. Ya, nanti dicek saja. Sama-sama ngomong Allahu Akbar. Orang Kristen kan ngomong Allahu Akbar juga. Mazmur 135 ayat 5. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kristen Arab ngomong Allahu Akbar. Lalu tandingannya juga ngomong Allahu Akbar. Lihat saja Allahu Akbarnya gimana. Kalau Allahu Akbar sambil bunuh, berarti Allahnya Allah A huruf kecil. Ini tiruannya. Ya, Anda mungkin pernah dengar sama-sama ngucapin takbir Allahu Akbar, tapi kok sambil bunuh. Ya, Allahu Akbar kok sambil merusak. Ya berarti Allahnya Allah yang Allahnya A huruf kecil. Ini ada di 1 Korintus 8 ayat 5. Ya. Tidak bisa dibantah, ini di Alkitab kok. Memang ini kan tujuannya menyamai Allah Maha Tinggi. Memang itu tujuannya. Bikin Allah tandingan. Lalu kedua, bikin surga tandingan. Mestinya surga yang asli itu 1 Korintus 15 ayat 50. Hanya ada yang abadi dan suci. Ya, tetapi di surga tandingan ini boleh tidak abadi. Contohnya ada seks di sini. Setan boleh masuk di surga. Surga tandingan. Jadi kalau di surga nanti ada seks, itu pasti surga tandingan. Sebab surga yang asli tidak ada
Tidak ada hal-hal yang fana. Seks itu kan fana. Tidak mungkin setan kok masuk surga, katanya setannya sudah tobat. Jin kok masuk surga, jinnya sudah beragama, tidak mungkin. Ya, surga itu surga tandingan yang kayak gitu. Karena memang iblis ingin menyamai Allah. Allah itu kan pasti ada Allahnya, punya surga juga dong. Ya, surga asli, surga Alkitab 1 Korintus 15 ayat 50. Hanya ada hal yang abadi dan suci. Ini bikin surga tandingan. Oh, di sini kenikmatan, Saudara. Perawannya biar diperawanin, perawan terus katanya. Gimana ya? Diperawanin, perawan terus. Gimana itu? Diperawanin tapi perawan terus. Ya di sini nih, wah, Anda kalau mau penuh kenikmatan tuh surga tandingan. Surga memang bikinannya ini. Bikin keselamatan tandingan, yaitu cara masuk surga tandingan. Mestinya cara masuk surga itu beriman pada Yesus. Kisah 4 ayat 12, hanya dalam nama Yesus selamat. 2 Timotius 3 ayat 15, beriman pada Yesus. Efesus 2 ayat 8, iman pada Yesus. Ini bikin cara keselamatan tandingan. Enggak, kamu yang penting gini aja, kamu harus membela Allah, membela agama, pakai pakaian begini nih, kamu masuk surga nanti. Di sini nih ya, cara berpakaian, cara ibadah, semua untuk keselamatan masuk surga. Itu bikin jalan keselamatan tandingan. Ya, jalan keselamatan tandingan. Pakai pakaian tertentu ya toh, ritual tertentu, itu semua di sini. Ini keselamatan tandingan, sebab keselamatan yang asli iman pada Yesus. Lalu bikin mujizat tandingan, Lukas 11 ayat 19. Mujizat itu ada dua, ada dari Allah yang benar, sama dari Beelzebul. Ini kan menyamar yaitu menyamai Allah. Jadi Beelzebul bikin Allah tandingan, A-nya huruf kecil, 1 Korintus 8 ayat 5. Ini punya mujizat ya, mujizatnya dari ini karena tokoh Allah ini memang sengaja dibikin oleh ini karena menyamai Allah Maha Tinggi. Sama-sama bikin mujizat, yang pakai mantra-mantra itu bukan biasanya lagi, memang dari sini mujizat tandingan, bukan dari Allah yang benar ya. Ini bisa lebih heboh, Saudara. Ya misalnya Gunung Kawi, ya, Anda ke Gunung Kawi, Anda pakai mantra nggak mempan dibacok, ya. Wah, ini semua ini bisa menggandakan uang segala. Ini di sini nih wilayahnya itu mujizat tandingan. Nyebut-nyebut nama Allah sama kan, secara lafal sama. Allah, sama-sama Allah. Bahasa Arab Allah kan Allah. Orang Kristen juga ada Kristen Arab, Allah juga. Sama di sini juga nyebut-nyebut Allah gitu, tapi Allahnya bikin menggandakan uang gitu, dan lain sebagainya, penipuan-penipuan itu di sini. Sama-sama sih, kata-katanya sih Allah juga, nyebut-nyebut Allah. Tapi ingat, iblis itu memang punya obsesi menyamai Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Kedua, ini kerjaannya iblis, tingkahnya iblis. Takut dengan Yesus. Iblis itu biar sok hebat tapi takut dengan Yesus. Dia ingat yang menciptakan malaikat dulu dia diciptakan Yesus. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Iblis akan lari daripadamu. Jadi iblis itu paling takut sama Yesus. Yakobus 2 ayat 19, gemetar tuh setan-setan tuh gemetar kalau dengar nama Yesus. Ya, tapi kalau sama Allah yang sini, Allah yang A huruf kecil, nggak takut, dia tahu, dia ketawa-ketawa ini kali ini. Ya, nggak takut sama ini. Ya, kalau dalam nama Yesus dia takut karena dia ingat yang menciptakan segala malaikat itu, dan dia sudah ditaklukkan Yesus pada waktu karya penyaliban itu. Ketiga, dihukum setelah kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 10. Ya, yang dihukum adalah iblis, nabi palsu, mesias palsu, pendeta palsu, jemaat kambing, pendeta kambing, masuknya di sini. Disiksa siang dan malam selamanya. Jadi disiksa siang dan malam, tidak bisa mati, roh kan tidak bisa mati, disiksa siang malam selamanya. Nggak bisa keluar Anda dari neraka lautan api ini. Iblis, nabi palsu, mesias palsu, apalagi pendeta kambing, jemaat kambing, semua masuk sini. Ya. Perhatikan di dalam Matius 25 ayat 41 ya. Matius 25 ayat 41 disebut, "Enyahlah engkau orang-orang terkutuk, sana masuk di dalam lautan api bersama iblis dan malaikatnya." Sepertiga malaikat, tetapi ada disisakan sedikit 10%.
Kenapa disisakan 10%? Sebab di dalam langit dan bumi baru nanti, Wahyu 21 ayat 27, masih ada dusta, masih ada najis. Di dalam Wahyu 22 ayat 15, ini juga di bumi baru masih ada kelompok anjing, sundal, dan sihir. Ini siapa yang mempengaruhi? Setan dan roh jahat, cuman 10%-nya aja masih disisain. Sebab ayat Alkitab ini, Matius 25 ayat 41, bersama iblis dan malaikatnya. Tidak ditulis bersama iblis dan semua malaikatnya. Tidak ada kata-kata semua. Padahal sepertiga dari malaikat ini adalah pengikutnya iblis. Lalu kenapa di dalam Wahyu 21 ayat 27 dan Wahyu 22 ayat 15, padahal ini bumi baru, kok masih ada yang jahat? Sebab masih ada setan dan roh jahat. Yang dihukum adalah iblis dan malaikatnya. Tapi tidak semua. Disisakan menurut saya, hikmat saya 10%. Disisakan 10%. Ya, clear ya. Jadi ini adalah cerita iblis asal usulnya. Tidak ada iblis kok dibuat dari api, itu nggak ada. Kalau iblis dibuat dari api itu cerita di sini. Allah yang A huruf kecil ya toh, ini ngasih tahu iblis itu dibikin dari api. Nggak ada, iblis itu malaikat kok. Yesus yang menciptakan malaikat lalu berontak jadi iblis. Ya. Tapi kan dia menciptakan, bikin Allah tandingan. Nah, Allah tandingan ini akan ngomong kalau iblis itu diciptakan dari api. Ya, ini kan memang dia Allah tandingan. Bikin Allah tandingan, bikin surga tandingan, bikin keselamatan tandingan, bikin mujizat tandingan karena ingin menyamai Allah Maha Tinggi yang asli, Yesus Kristus. Sama-sama ada surga, memamerkan surga. Ayo, siapa mau ke surga, ke tempat saya. Ini surga paling nikmat ini. Ya, surga paling nikmat. Makanya Allah tandingan ini nggak bisa jamin surga. Coba, ada nggak Allah tandingan bisa jamin surga? Nggak ada di sini. Mudah-mudahan doang, karena Allah tandingan. Ya, A-nya huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5. Baca. Memang ada Allah huruf kecil. Ini ayat Alkitab loh. Semua ini ayat Alkitab loh. Surga tandingan, ayat Alkitab, surga asli. Ini keselamatan asli, ini adalah mujizat asli. Memang ada 2 mujizat dari Beelzebul maupun dari Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, padat, singkat, dan clear, supaya Anda tahu bahwa oh, iblis itu tingkahnya seperti ini. Jadi kalau Anda sekarang sama-sama, di sana juga ada Allah, ucapannya sih sama, Allah, sama-sama, Allahu Akbar misalnya, sama, sama-sama, ya pekiknya sama-sama, apa, takbirnya sama Allahu Akbar. Kristen juga takbir Allahu Akbar, lebih duluan 600 tahun malah. Tapi lihat, Allahu Akbarnya sertain apa? Kalau Allahu Akbar kok sambil ngerusak, sambil bunuh, gitu. Misalnya maaf nih, sambil ngebom tapi Allahu Akbar, itu pasti Allahnya Allah huruf kecil. Ada di 1 Korintus 8 ayat 5. Ini Alkitabiah. Ya. Ya. Padat, singkat, dan clear, ya toh. Kita ini penjelasan semua ayat Alkitabiah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Yang punya keyakinan lain silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya, supaya Anda tahu kayak begini. Ternyata Pendeta Hendy Tandianta begitu mudahnya menjelaskan seperti ini, dan semua ayat Alkitabiah. Ayo ikut sekolah Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.